Udara dingin khas lereng Gunung Lawu menyelimuti Dusun Ngampel, Desa Jatilahar, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Rumah joglo tua milik Rina terlihat sunyi. Hujan rintik-rintik menambah kesunyian di hari pemakaman Mbok Darmi, Ibu Rina, seorang dukun terkenal yang disegani sekaligus ditakuti di dusun itu. Rina 20 tahun, mahasiswa semester akhir di Solo, terlihat lesu. Ia mengenakan kebaya hitam sederhana. Wajahnya pucat, mata sembabnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Kematian ibunya menyisakan beban yang tak terduga. Tidak hanya kesedihan kehilangan sosok ibu yang penyayang, tetapi juga warisan mistis yang Rina tolak mentah-mentah. Warisan itu berupa sebuah kotak kayu tua yang selalu disembunyikan Mbok Darmi di kamarnya, sebuah kotak yang konon berisi mustika peninggalan keluarga dan sebuah buku kuno berisi mantra-mantra gaib. Sepanjang prosesi pemakaman, Rina hanya diam, terpaku melihat pusara ibunya yang baru saja ditabur tanah merah. Ada rasa penyesalan yang menggerogoti hatinya. Ia menyesal selalu menolak ajakan ibunya untuk mempelajari ilmu leluhur. Ia lebih tertarik dengan kehidupan modern di kota, dengan gadget dan tumon-temonnya, daripada mendengarkan cerita-cerita mistis ibunya. Usai pemakaman, Rina kembali ke rumah joglo tua itu. Rumah yang penuh kenangan, namun kini terasa hampa dan menakutkan. Bau kemenyan masih tercium samar, mengingatkan Rina pada ritual-ritual ibunya. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Sebuah bayangan samar terlihat sesaat di sudut kamar, lalu menghilang. Rina mengabaikannya. Ia lelah dan ingin segera tidur. Namun, takdir berkata lain. Mimpi buruk menyergapnya. Ia bermimpi bertemu ibunya, Mbok Darmi, dengan wajah pucat pasi. Rambutnya terurai dan tangannya terulur, memohon pertolongan. "Rina, tolong, warisan," bisik ibunya dalam mimpi itu. Suaranya lemah dan penuh kesakitan. Rina tersentak bangun. Jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia yakin ibunya membutuhkan pertolongannya. Tetapi pertolongan seperti apa? Pertanyaan itu terus menghantuinya, menebarkan rasa tak menentu di hatinya. Pagi harinya, Rina menemukan sebuah kunci kecil di meja rias ibunya. Kunci untuk membuka kotak kayu warisan yang selama ini ditolaknya. Pagi menjelang, sinar matahari yang lembut menembus celah-celah jendela rumah joglo tua Rina. Namun, suasana hati Rina tetap kelabu. Mimpinya tentang ibunya masih membekas, dan rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Ia merasa terjebak antara dunia nyata dan dunia gaib yang tak ingin ia masuki. Setelah sarapan, Rina memutuskan untuk membersihkan kamar ibunya. Ia membuka lemari kayu yang penuh dengan pakaian dan barang-barang lama. Di antara tumpukan kain, ia menemukan sebuah kunci kecil yang terbuat dari perak. Kunci itu tampak berkilau meski sudah berdebu. Rina teringat akan kotak kayu yang selalu disembunyikan ibunya. Dengan rasa penasaran yang menggebu, ia bergegas menuju meja rias di sudut kamar. Kotak kayu itu terletak di bawah tumpukan kain batik. Rina mengeluarkannya dengan hati-hati. Kotak itu terlihat tua, dengan yukuran-yukuran halus yang menggambarkan motif-motif tradisional. Ia memasukkan kunci ke dalam lubang kunci dan memutarnya. Suara klik yang lembut terdengar, dan kotak itu terbuka perlahan. Di dalamnya, Rina menemukan mustika berwarna hijau tua yang berkilau, serta sebuah buku kuno yang tampak usang. Halaman-halamannya berwarna kuning dan penuh dengan tulisan tangan yang rapi. Rina merasakan getaran aneh saat menyentuh mustika itu, seolah ada energi yang mengalir dari benda tersebut. Dengan hati-hati, Rina membuka buku itu. Di halaman pertama tertulis, "Untuk yang terpilih, warisan ini adalah tanggung jawabmu." Rina merasa tertekan. Ia tidak ingin terlibat dalam dunia mistis yang selama ini ditolak. Namun, suara bisikan lembut ibunya kembali terngiang di telinganya. "Rina, tolong, warisan." Rina menutup buku itu dan meletakkannya kembali ke dalam kotak. Ia merasa bingung dan ketakutan. Namun,
Rasa ingin tahunya lebih besar. Ia memutuskan untuk membaca buku itu lebih lanjut, berharap menemukan jawaban atas mimpi buruknya. Saat membaca, Rina menemukan mantra-mantra yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Beberapa di antaranya adalah ritual untuk memanggil arwah dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjebak. Rina merasa terjebak dalam dilema apakah ia harus melanjutkan warisan ibunya atau menutup buku itu selamanya. Malam harinya, Rina kembali bermimpi. Kali ini, ibunya muncul dengan lebih jelas. "Rina, kau harus melakukannya. Ada yang menunggumu," kata Mbok Darmi. Rina terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, ia tidak bisa mengabaikan panggilan itu lebih lama lagi. Dengan tekad yang baru, Rina memutuskan untuk mempelajari mantra-mantra dalam buku itu. Ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan arwah-arwah yang terjebak. Dan mungkin, dengan cara itu, ia bisa mendapatkan kedamaian untuk ibunya dan dirinya sendiri. Sejak menemukan kotak kayu warisan ibunya, kehidupan Rina berubah drastis. Rumah joglo tua itu yang semula terasa sunyi, kini dipenuhi dengan suasana yang mencekam. Bukan hanya kesunyian, tetapi juga kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Rina merasa selalu diawasi, seakan ada mata yang memandangnya dari balik bayangan. Siang hari, ia sering mendengar bisikan-bisikan samar yang tak dapat dimengerti. Suara-suara itu seakan berasal dari berbagai penjuru rumah, membuat bulu kuduknya merinding. Malam hari, ia kerap terbangun dari tidur karena suara-suara aneh, entah suara langkah kaki, desisan, atau tangisan yang memilukan. Aroma kemenyan pun kerap tercium, meskipun ia yakin tidak ada yang membakarnya. Barang-barang di rumahnya mulai bergerak sendiri. Buku-buku berjatuhan dari rak, pintu-pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan lampu-lampu sering mati dan menyala secara tiba-tiba. Rina mencoba menjelaskan hal-hal itu sebagai kejadian biasa, efek dari rumah tua yang rapuh. Namun, dalam lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kejadian alamiah. Suatu sore, saat sedang membersihkan halaman, Rina melihat bayangan samar yang menyerupai ibunya. Bayangan itu muncul sekejap, lalu menghilang di balik pohon besar di dekat sumur tua. Rina berlari menghampiri pohon itu, namun tak menemukan apapun. Ia merasa semakin yakin bahwa ibunya masih ada di sekitarnya, meskipun dalam bentuk roh. Malam itu, Rina memutuskan untuk membaca buku mantra warisan ibunya. Ia memegang mustika hijau tua itu dan mencoba membaca mantra pembuka. Saat membaca, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Rambutnya berdiri, dan tubuhnya bergetar hebat. Ia merasakan kehadiran yang kuat di sekitarnya. Sebuah kehadiran yang terasa menyeramkan, namun juga misterius. Di tengah konsentrasi membaca, sebuah bayangan gelap muncul di balik jendela. Rina menoleh dan melihat sosok ibunya yang pucat dengan mata sayu. Sosok itu tersenyum lemah, lalu menghilang. Rina terduduk lemas. Ia yakin bahwa ibunya sedang menuntunnya untuk menyelesaikan perjanjian gaib tersebut. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang perjanjian gaib itu. Ia mulai menyelidiki sejarah keluarganya, mencari petunjuk tentang Roro yang harus diselamatkan dan bagaimana caranya. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Arwah ibunya akan selalu membimbingnya, meskipun dengan cara yang menakutkan dan misterius. Rina menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mempelajari buku mantra warisan ibunya. Tulisan-tulisan Jawa kuno itu sulit dipahami, tetapi secara perlahan ia mulai mengerti arti dan maksud dari setiap mantra. Ia belajar tentang berbagai jenis roh, ritual pemanggilan, dan cara untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terikat kutukan. Di antara halaman-halaman yang penuh dengan mantra, Rina menemukan sebuah catatan kecil yang diselipkan di antara lembaran buku. Catatan itu ditulis tangan oleh ibunya dengan tinta yang sudah memudar. Isi catatan itu sangat mengejutkan. "Jika kau menolak warisanku, aku akan menuntutnya melalui perjanjian gaib," tulis Mbok Darmi. "7 roh gentayangan yang terikat kutukan keluarga kita menunggumu. Bebaskan mereka, Rina, atau nyawamu akan menjadi taruhannya." Rina gemetar membaca catatan itu. Ia semakin menyadari
betapa seriusnya perjanjian gaib yang harus ia selesaikan. Bukan hanya tentang mempelajari mantra dan ritual, tetapi juga tentang tanggung jawab besar yang harus ia pikul. Ia harus menyelamatkan 7 roh gentayangan, dan ia tidak tahu bagaimana caranya. Rasa takut bercampur dengan penyesalan memenuhi hatinya. Ia menyesal telah menolak warisan ibunya selama ini. Ia menyesal telah menganggap enteng ilmu leluhur yang selama ini dijaga keluarganya. Kini, ia harus membayar harga yang mahal atas ketidakpeduliannya. Rina memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang 7 roh gentayangan itu. Ia menelusuri buku-buku tua di perpustakaan desa dan menanyakan kepada beberapa sesepuh dusun yang mengetahui sejarah keluarganya. Ia menemukan berbagai cerita dan legenda tentang roh-roh tersebut. Sebagian besar merupakan cerita rakyat yang menyeramkan. Dari informasi yang ia kumpulkan, Rina mulai memahami bahwa ketujuh roh itu terikat di berbagai tempat di sekitar dusun Ngampel. Ada yang terikat di pohon tua di dekat sungai, ada yang di lorong angker dekat makam keluarga, dan ada pula yang berada di tempot-tempot terpencil yang menyimpan kisah-kisah misteri. Malam itu, Rina kembali bermimpi tentang ibunya. Kali ini, Mbok Darmi tampak lebih tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan membimbingmu, Rina. Jangan takut." Rina terbangun dengan perasaan sedikit lebih tenang, meskipun masih dihantui rasa takut. Ia merasa memiliki kekuatan baru untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Ia tahu bahwa ia harus memulai perjalanan panjang untuk membebaskan ketujuh roh gentayangan itu. Perjalanannya baru saja dimulai. Bulan purnama menerangi dusun Ngampel dengan cahaya keperakannya. Rina dengan hati berdebar-debar berjalan menuju pohon beringin besar di tepi sungai Bengawan Solo. Pohon itu, menurut cerita yang ia kumpulkan, adalah tempat bersemayamnya roh pertama yang harus ia bebaskan, Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan yang terkenal dengan kecantikannya dan kekuatan gaibnya. Ia mengenakan pakaian putih bersih sesuai petunjuk dalam buku mantra. Di tangannya, ia memegang mustika hijau tua warisan ibunya dan sebuah kendi berisi air suci dari mata. Air di lereng Gunung Lawu, udara terasa dingin dan lembab. Angin berhembus sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan sedikit bau amis. Sesampainya di bawah pohon beringin, Rina merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Rambutnya berdiri dan bulu kuduknya merinding. Ia bisa merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul. Meskipun ia belum melihat wujudnya, suara deburan sungai terdengar semakin keras, seakan mengiringi ritual yang akan ia lakukan. Rina mulai membaca mantra pembebaskan yang tertulis dalam buku kuno. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus. Ia membayangkan wajah ibunya yang tersenyum, memberi kekuatan kepadanya. Mustika di tangannya terasa hangat, memancarkan cahaya redup yang menerangi wajahnya. Saat mantra mencapai puncaknya, angin berputar-putar di sekitar pohon beringin. Cahaya bulan seakan tersedot ke dalam pusaran angin tersebut. Rina melihat sesosok wanita cantik dengan rambut panjang terurai muncul dari balik pohon. Wanita itu mengenakan pakaian hijau tua yang berkilauan, dan matanya memancarkan cahaya yang misterius. Itulah Nyi Roro Kidul. Wajahnya tampak sedih dan penuh kesedihan. Ia menatap Rina dengan tatapan yang sulit diartikan. Rina merasa iba melihatnya. Ia melanjutkan mantra pembebaskan, berharap dapat melepaskan Nyi Roro Kidul dari kutukan yang telah membelenggunya selama berabad-abad. Setelah mantra selesai dibacakan, angin berhenti berputar. Cahaya bulan kembali normal. Nyi Roro Kidul tersenyum lemah, lalu perlahan menghilang. Rina merasa lega. Ia berhasil membebaskan roh pertama. Namun, ia juga merasa bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai. Setelah berhasil membebaskan Nyi Roro Kidul, Rina merasa sedikit lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai. 6 roh gentayangan lainnya masih menunggu untuk dibebaskan. Yang berikutnya, menurut catatan ibunya, berada di lorong angker dekat makam keluarga, sebuah tempat yang terkenal dengan cerita-cerita mistis dan menyeramkan. Malam itu, Rina kembali ke rumah joglo tua. Udara terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Angin berdesir kencang di luar, seakan ada sesuatu yang mengintainya.
Ia memegang erat mustika hijau tua dan buku mantra. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan kegelisahan. Dengan hati yang berdebar kencang, Rina berjalan menuju lorong angker. Lorong itu gelap dan sempit, dipenuhi dengan tanaman liar yang menjalar di dinding-dindingnya yang sudah lapuk. Bau tanah dan sesuatu yang menyerupai bau bangkai memenuhi udara. Rina bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di sekitarnya. Saat melangkah masuk ke dalam lorong, Rina mendengar suara-suara aneh, suara bisikan, tawa, dan tangisan yang memenuhi kegelapan. Ia mencoba untuk tetap tegar, mengingat pesan ibunya yang selalu membimbingnya. Ia harus kuat. Ia harus berhasil membebaskan Roro yang terjebak. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sesosok bayangan. Bayangan itu bergerak cepat dan mendekatinya. Rina menjerit ketakutan. Ia mengarahkan mustika hijau tua ke arah bayangan itu dan membaca mantra perlindungan yang tertulis dalam buku kuno. Cahaya terang menyilaukan keluar dari mustika. Bayangan itu mundur, lalu berubah wujud menjadi sosok seorang wanita tua dengan wajah yang mengerikan. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan rambutnya kusut dan panjang. Wanita tua itu menggeram dan mengutuk Rina. Rina menyadari bahwa wanita tua itu adalah roh kedua yang harus ia bebaskan. Ia melanjutkan mantra pembebaskan dengan suara yang bergetar hebat. Ia merasa sangat ketakutan. Namun, ia harus tetap teguh. Ia tidak boleh menyerah. Setelah mantra selesai dibacakan, wanita tua itu menjerit keras. Tubuhnya bergetar hebat, lalu perlahan menghilang. Rina merasa lega, namun juga kelelahan. Ia duduk terduduk di tanah. Nafasnya tersengal-sengal. Ia berhasil membebaskan roh kedua. Namun, masih ada 5 roh gentayangan lainnya yang harus ia bebaskan. Perjalanannya masih panjang dan penuh bahaya. Kelelahan dan trauma masih membebani Rina setelah berhasil membebaskan roh kedua di lorong angker. Namun, ia tak punya waktu untuk berlama-lama berduka. 5 roh gentayangan masih menanti pembebasan. Petunjuk selanjutnya mengarah ke makam keluarga di perbukitan kecil di belakang dusun. Tempat yang sunyi, terpencil, dan dipenuhi dengan aura mistis yang kuat. Senja mulai merayap, menyelimuti dusun Ngampel dengan bayangan panjang. Rina berjalan menuju perbukitan. Langkahnya berat, diiringi angin yang berbisik-bisik, seperti bisikan Roro yang terpenjara. Ia membawa mustika hijau tua dan buku mantra, serta seikat bunga mawar putih sebagai persembahan. Kuburan keluarga tampak suram di bawah cahaya senja yang redup. Nisan-nisan tua berdiri tegak, menandai tempat peristirahatan terakhir para leluhur. Udara terasa sangat dingin, dan Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia bisa merasakan kehadiran banyak roh di sekitarnya. Bukan hanya 5 roh yang harus ia bebaskan, tetapi juga roh-roh leluhur lainnya yang telah lama meninggal. Saat Rina mendekati salah satu makam yang paling tua dan besar, ia melihat bayangan hitam yang besar dan menyeramkan bergerak di antara nisan-nisan. Bayangan itu tampak seperti sosok tanpa bentuk, hanya kegelapan pekat yang menari-nari di antara cahaya redup senja. Rina merasakan hawa dingin yang amat sangat, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa terancam, tetapi ia harus tetap teguh. Ia membaca mantra perlindungan, berharap bisa melindungi dirinya dari serangan roh-roh jahat. Mustika hijau tua di tangannya memancarkan cahaya yang semakin terang, menerangi sekitarnya. Bayangan hitam itu tampak tersentak, namun tetap bergerak mendekat. Rina menyadari bahwa bayangan hitam itu bukanlah satu roh, melainkan gabungan dari beberapa roh yang terikat dan saling mempengaruhi. Ia harus membebaskan mereka satu persatu dengan cara yang lebih rumit dan berbahaya. Ia harus fokus dan hati-hati, karena satu kesalahan kecil bisa membahayakan dirinya. Dengan tekad yang kuat, Rina memulai ritual pembebaskan. Ia membaca mantra dengan suara lantang dan penuh keyakinan, berharap bisa mengatasi kekuatan gelap yang mengelilinginya. Perjuangannya masih jauh dari selesai. Ia harus tetap kuat dan tabah untuk membebaskan Roro yang terpenjara dan menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah berhasil mengatasi bayangan hitam di kuburan keluarga, Rina merasa kelelahan luar biasa, baik fisik maupun mental. Namun, ia tak boleh berhenti.
3 roh gentayangan masih menunggu pembebasan. Petunjuk selanjutnya mengarah ke sebuah hutan lebat di lereng Gunung Lawu, tempat yang dikenal angker dan dihuni berbagai makhluk halus. Pagi itu, Rina memulai perjalanan menuju hutan. Udara terasa dingin dan lembab. Kabut masih menyelimuti pepohonan. Ia membawa mustika hijau tua dan buku mantra, serta bekal makanan dan minuman. Ia berjalan sendirian, hanya ditemani oleh keheningan hutan dan suara burung-burung yang sesekali berkicau. Semakin dalam Rina memasuki hutan, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Tanah dipenuhi dengan akar-akar, pohon yang melilit, dan batu-batu besar yang berserakan. Rina merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan bulu kuduknya selalu merinding. Di tengah perjalanan, Rina mendengar suara tangisan seorang anak kecil. Suara itu samar-samar, namun terdengar begitu menyayat hati. Rina mengikuti arah suara tersebut. Dengan hati yang berdebar-debar, ia semakin yakin bahwa ia telah mendekati tempat bersemayamnya salah satu roh gentayangan. Suara tangisan semakin keras, semakin dekat. Rina melihat sesosok anak kecil yang kurus dan pucat duduk di bawah pohon besar. Anak itu mengenakan pakaian compang-camping dan matanya penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Rina merasa iba melihatnya. Rina mendekati anak kecil itu dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa anak kecil tersebut adalah roh gentayangan yang harus ia bebaskan. Ia mulai membaca mantra pembebaskan dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia berharap dapat menenangkan roh anak kecil tersebut dan melepaskannya dari penderitaannya. Saat mantra selesai dibacakan, anak kecil itu tersenyum lemah, lalu perlahan menghilang. Rina merasa lega, namun juga sedih. Ia berhasil membebaskan roh ketiga, namun ia juga merasakan kesedihan yang mendalam atas nasib anak kecil malang tersebut. Perjalanannya masih jauh dari selesai. 2 roh gentayangan lainnya masih menanti pembebasan. 2 roh gentayangan tersisa. Petunjuk terakhir dalam catatan. Ibunya mengarah ke sebuah rumah tua yang terletak di pinggir jurang curam di ujung dusun Ngampel. Rumah itu terkenal angker dan dijauhi penduduk desa. Banyak yang mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh makhluk halus yang jahat dan berbahaya. Rina, dengan hati yang semakin kuat dan tekad yang bulat, memulai perjalanan menuju rumah tua tersebut. Matahari sudah mulai terbenam, langit berwarna jingga kemerahan. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rina merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tetap melangkah maju. Ia harus menyelesaikan tugasnya, membebaskan Roro yang terpenjara, dan mengakhiri kutukan yang telah membayangi keluarganya selama berabad-abad. Rumah tua itu tampak menyeramkan. Dindingnya reot dan dipenuhi lumut. Jendelanya pecah dan berdebu, dan pintu depannya hampir roboh. Udara di sekitarnya terasa dingin dan lembab, dan bau tanah dan sesuatu yang menyerupai bau busuk memenuhi udara. Rina bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di dalam rumah tersebut. Dengan hati berdebar kencang, Rina masuk ke dalam rumah. Udara di dalam semakin dingin dan mencekam. Kegelapan menyelimuti setiap sudut ruangan. Rina menyalakan senter di ponselnya, menerangi ruangan yang penuh dengan debu dan perabotan tua yang rusak. Tiba-tiba, Rina mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Langkah kaki itu berat dan lambat, seperti langkah kaki seseorang yang sangat tua dan lemah. Rina merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian di dalam rumah tersebut. Ia naik ke lantai atas dengan hati yang dipenuhi ketakutan, tetapi juga tekad. Ia menemukan sebuah ruangan yang lebih gelap dan lebih menyeramkan dari ruangan lainnya. Di tengah ruangan, ia melihat 2 sosok yang duduk di lantai. Sosok tersebut tampak seperti sepasang suami istri tua dengan wajah yang pucat dan mata yang melotot. Rina menyadari bahwa kedua sosok itu adalah 2 roh gentayangan yang tersisa. Ia mulai membaca mantra pembebaskan dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Ia berharap dapat membebaskan kedua roh tersebut dari penderitaan yang telah mereka alami selama berabad-abad.
Di ruangan gelap rumah tua itu, Rina menyelesaikan mantra pembebasan untuk dua roh terakhir sepasang suami istri tua yang tampak penuh penyesalan dan kesedihan. Suasana mencekam seketika berubah saat mantra mencapai puncaknya. Angin berhembus dingin, menerbangkan debu-debu di ruangan tersebut. Kedua sosok tua itu tampak bercahaya redup. Wajah mereka yang tadinya penuh keputusasaan, kini berubah menjadi tenang dan damai. Setelah cahaya redup itu menghilang, hanya kesunyian yang tersisa. Rina merasa lega. Beban berat yang selama ini menimpanya seakan terangkat. Ia berhasil membebaskan keenam roh gentayangan. Kutukan yang telah membayangi keluarganya selama baru berdebat akhirnya berakhir. Rina keluar dari rumah tua itu. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya. Udara terasa lebih segar dan bersih. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Meskipun tubuhnya lelah dan jiwanya sedikit terguncang, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia kembali ke rumah joglo tua. Rumah itu terasa lebih hangat dan nyaman dari biasanya. Ia menceritakan semuanya kepada neneknya yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Neneknya memeluk Rina erat-erat. Air mata haru bercampur bahagia membasahi pipinya. Mereka akhirnya bisa hidup dengan tenang tanpa beang-beang kutukan yang mengerikan. Namun, cerita Rina tidak berakhir di sini. Dalam buku mantra warisan ibunya, terdapat catatan tambahan yang menyebutkan bahwa pembebasan keenam roh tersebut hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Ada misteri lain yang tersimpan, sebuah rahasia yang masih tersembunyi di balik sejarah dusun Ngampel. Dan Rina, dengan keberanian dan tekadnya, siap untuk mengungkapnya. Bertahun-tahun kemudian, dusun Ngampel berubah. Suasana yang dulunya mencekam dan dipenuhi cerita-cerita mistis, kini menjadi damai dan tenang. Rina, yang telah dewasa, menjadi tokoh penting di desa. Dikenal karena kebaikan hatinya dan keberaniannya dalam mengungkap misteri-misteri yang tersembunyi. Kisah Rina menjadi legenda, sebuah cerita tentang keberanian, kasih sayang, dan pembebasan. Kisah tentang seorang gadis yang berani melawan kutukan dan membawa kedamaian bagi desanya. Dan meskipun banyak misteri masih tersimpan, kedamaian telah kembali ke dusun Ngampel berkat keberanian dan ketulusan hati Rina.